Perkenalkan, nama saya Eugolen Frederico Nenobaaf. Jadi di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi kelompok sosial di masyarakat. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia sudah memiliki dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupan, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Yang kedua, proses dan faktor pembentukan kelompok sosial. Proses pembentukan kelompok sosial, manusia adalah makhluk sosial yang secara kodratnya tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Oleh karena itu, agar manusia dapat bertahan hidup, maka mereka harus membentuk faktor pembentukan kelompok sosial, diantaranya yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Syarat dan ciri kelompok sosial. Yang pertama, ciri. Ciri yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota. Dan yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota. Yang kedua, syarat. Syarat yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Syarat yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok, sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, memiliki struktur kaidah dan para perilaku yang sama. Yang kelima, bersistem dan berproses. Bentuk dan jenis kelompok sosial. Yang pertama, solidaritas mekanik. Merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua, solidaritas organik. Bentuk dari solidaritas ini telah mengenal pembagian kerja. Yang ketiga, paguyuban. Merupakan kehidupan bersama yang intim. Yang keempat, patembayan. Kehidupan dalam publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama. Yang kelima, kelompok primer. Ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang rutin, seperti ruang lingkup sekolah. Yang keenam, kelompok sekunder. Bersifat formal, umum, dan berupa kelembagaan. Yang ketujuh, in-group. Yang kedelapan, out-group. Yang kesembilan, referensi group. Yang ke-10, normatif. Yang ke-11, perbandingan. Yang ke-12, formal. Yang ke-13, informal. Yang ke-14, okupasional. Dan yang terakhir, volunteer. Partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Yang pertama, partikularisme. Menurut KBBI, partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, atau biasa disebut sukuisme. Yang kedua, eksklusivisme. Eksklusivisme adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Dampak negatif eksklusivisme antara lain membuat seseorang menganggap kepentingan kelompok sendiri menjadi satu-satunya hal yang penting. Kemudian, dalam hubungan antar kelompok terdapat berbagai macam dimensi, di antaranya dimensi sejarah, institusi, gerakan sosial, perilaku, dan perilaku kolektif dan sikap. Yang pertama, dimensi sejarah. Disarankan pada masalah kumpuh atau berkembangnya hubungan antar kelompok. Hal tersebut terkait dengan timbulnya stratifikasi jenis kelamin dan usia. Yang kedua, dimensi institusi. Dapat berupa politik dan ekonomi. Yang ketiga, dimensi gerakan sosial. Baik diprakarsai oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Yang keempat, dimensi perilaku. Salah satu perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi pada anggota berbagai kelompok. Dan yang terakhir adalah dimensi sikap. Timbulnya prasangka atau stereotip dan mementingkan sikap partikularisme dan eksklusivisme. Yang terakhir adalah dinamika kelompok sosial.
Dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekelompok orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Fungsi dinamika kelompok sosial. Yang pertama, menciptakan kerja sama antar anggota sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan masalah atau pekerjaan yang dihadapi. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada semua orang untuk memberikan pendapat. Faktor perkembangan satu kelompok. Ada dua faktor perkembangan satu kelompok. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal, konflik antara individu atau sebagai akibatnya adanya tidak keseimbangan antar kekuatan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Dan yang ketiga, adanya perbedaan paham dalam upaya memenuhi tujuan kelompok. Yang kedua, faktor eksternal. Perubahan situasi di mana kelompok tersebut hidup. Pergantian anggota ke kelompok akan memengaruhi perubahan kelompok. Dan yang ketiga, perubahan situasi dalam ekonomi kelompok.